Hai bre, balik lagi dengan saya di Lensa 5 Askui. Di pertemuan kita kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Cross Zero yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menjelaskan tentang murid baru yang ingin menguasai sekolahan tersebut. Jadi saya bakalan menemani waktu santuy kalian nih bre. Tetap standby, Askui. Lensa 5, lensa 5, lensa 5, lensa 5, lensa 5, lensa 5, lensa 5. Di SMA khusus laki-laki, yaitu Sujuran, tepatnya di kota Toroshi, Jepang, ada seorang pria, tidak lain dia adalah Genji Takiya, yang sedang memandangi dinding yang bertulisan Raja Sujuran, yaitu Tamao Serizawa. Genji menghapus nama Tamao Serizawa dan mengganti namanya menjadi Genji Takiya. Genji Takiya adalah murid baru sekolah Sujuran yang berambisi menguasai sekolahnya itu. Murid sekolah Sujuran dijuluki dengan sekolah gagak yang berarti pembawa sial. Cerita dilanjut dengan merayakan penerimaan siswa baru di Sujuran. Dan ada satu orang siswa yang menghampiri kepala sekolah yang sedang berpidato. Dan siswa itu langsung menendang kepala sekolah tersebut hingga ngajumpalit nih bre. Sehingga siswa itu menggantikan kepala sekolah tersebut berpidato dan mengaku dialah orang yang terkuat di Sujuran. Namun hal itu diacuhkan oleh geng trio Ebuzuka, yaitu Kirisama, Sugihara, dan Honjo. Tentu tidak terima dong si botak itu. Akhirnya suasana berganti menjadi tawuran. Di sisi lain, ada dua pria yang bernama Tamao Serizawa dan temannya bernama Takio Tatsukawa. Mereka berdua hendak pergi ke sekolah, namun seketika Takio ingin membawa motornya. Tamao malah ingin membawa motor tersebut dan menyuruh Takio berjalan kaki. Akan tetapi, Tamao tidak tahu cara mengendarai motor dan dia pun langsung tancap gas. Setelah menyundul mobil dengan kepalanya, dia pun sadar bahwa berkendara harus menggunakan helm tuh bre. Di perjalanannya, Tamao menggertak polisi dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di lain sisi, tawuran yang berlangsung seketika terhenti karena kedatangan dari sekelompok geng Yakuza yang mencari Tamao Serizawa. Karena Tamao telah membuat babak belur dari salah satu anggotanya. Namun Genji numpang lewat ke situ tuh bre, dan dikira Tamao. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Sedangkan nasib Tamao masih dikejar polisi. Hingga akhirnya polisi itu bilang Tamao adalah pengecut. Dan Tamao yang berjalan santai balik lagi dan mengandalkan motornya untuk melawan polisi dan mobil polisi itu pun terbalik. Semua anggota motor satu persatu copot hingga gasnya tidak berfungsi. Dan Serizawa yang kabur gas sampai ke sekolah dan loncat dari motor itu. Lalu terlihat Genji telah mengalahkan semua geng Yakuza. Itulah pertemuan pertama mereka. Tidak lama polisi datang dan menangkap Tamao atas perbuatannya tadi. Singkat cerita, Genji pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Ternyata ayahnya ini adalah seorang bos Yakuza bernama Hideo Takiya. Keesokan harinya, tulisan Genji Takiya dihapus dan terlihat Tamao sedang bermain kartu dengan temannya. Oh iya nih, saya belum kenalin nih dua teman Tamao lainnya. Nah, ini Yuji Tokaji dan ini Shoji Tsutsumoto. Mereka berdua salah satu teman gengnya Tamao. Tidak lama setelah itu, Genji datang dan mengacaukan permainan mereka. Tokaji yang tidak suka atas perbuatannya langsung ingin menghantam Genji, namun dicegah oleh Takio. Karena Takio adalah teman SMP-nya Genji dulu. Lalu Genji menantang Tamao Serizawa.
Namun Takio berkata jika dia ingin berduel dengan Tamao Serizawa, Genji harus mengalahkan Rindaman. Namun seketika datang dua Mikami bersaudara dan menantang Tamao. Namun hal itu cukup mudah dilumpuhkan oleh Tamao karena mereka berdua bukan apa-apa dibanding Tamao. Lalu Genji yang mencari keberadaan Rindaman bertanya-tanya kepada semua orang di Sujuran. Dan ketika datang Rindaman, orang-orang yang ditanyakan Genji langsung lari terbirit-birit setelah melihat Rindaman. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih bre, bahwa Rindaman ini bukan murid biasa, melainkan dia adalah monster di Sujuran. Namun tiba-tiba datang pria yang bernama Ken. Dia adalah anggota geng Yakuza yang mencari Tamao dulu saat acara penerimaan siswa baru. Dan Ken langsung menghantam Genji, namun Genji berhasil mengelaknya. Saat Genji bersama Ken bercerita bahwa dia adalah lulusan Sujuran juga nih bre. Serontak mengetahui hal itu, Genji langsung meminta tolong kepadanya agar Genji bisa menguasai Sujuran. Dan akhirnya Ken memberikan rencananya. Keesokan harinya, Genji mendatangi salah satu kelas dan tidak lupa dia membaca sebuah buku nih bre. Ternyata buku itu adalah kata-kata agar bisa menguasai kelas tersebut bre. Sesudah Genji mengalahkan jagoan itu yang bernama Chuta, Chuta langsung bergabung dengan Genji. Singkat cerita, Genji membawa Chuta kepada Ken di suatu tempat dan Genji meminta Chuta untuk menjelaskan struktur kekuatan tentang Sujuran. Dan Chuta pun langsung menjelaskannya secara detail. Ebitsuka Chu Torioという本者杉原です。奴はスズラン戦争に関与してます。伊沢軍団の頭脳と言われているほどの策士です。源氏さんの中学のたちで今百獣の王芹沢玉緒、三上兄弟率いる B 組も。Lalu di saat penjelasan tentang Tamao, Tamao berniat untuk membujuk kelas C yang dipimpin oleh Takashi Makise untuk bergabung dengannya. Namun Takashi menolaknya. Setelah lama dijelaskan, Ken memiliki rencana agar Genji bisa bergabung dengan Takashi dengan cara memberinya seorang wanita, karena Takashi sangat buruk akan wanita. Singkat cerita, Ken mencarikan wanita, namun semua wanita menolaknya. Hingga akhirnya Genji menemukan seorang wanita. Genji langsung mendatangi Takashi, namun Takashi langsung menyerang Genji, dan Genji dengan sigap memberikan surat kencan kepadanya dan membuat kesepakatan. Tidak lama setelah itu, datang wanita. Ternyata itu adalah teman wanitanya Genji, yaitu Luka Arizawa. Dan Arizawa membawa temannya untuk dikenalkan kepada Takashi. Namun Takashi memiliki kelainan pada alat tusuknya. Dan setelah melihat wanita-wanita itu, Takashi langsung crot nih bre. Lalu mereka duduk bersama nih bre. Dan yang udah punya kelainan sih beda aja nih. Takashi malah berusaha mendekati wanita itu. Dan Genji yang melihatnya takut kesepakatannya bubar karena tingkah lakunya Takashi. Lalu Genji menyuruh Ken untuk mengatasi semua ini. Dan akhirnya rencana terakhir dilaksanakan dengan Chuta berpura-pura menjadi penjahat. Dan aksinya gagal nih bre, karena Arizawa menusuknya pakai garpu nih bre. Dan semuanya berantakan. Arizawa yang mengetahui hal itu langsung kecewa kepada Genji dan pergi. Singkat cerita, Genji yang telah membuat Arizawa kecewa menangis bre. Aduh. Karena Genji walaupun gagah dan berani, tapi dia luluh oleh wanita yang ia suka. Itulah yang hal uniknya. Di saat kesepakatannya hendak dibatalkan oleh Takashi, lalu Ken berkata pijat plus-plus. Dan Takashi yang mendengarnya langsung menanyakan di mana tempat pijat plus-plus itu.
Mungkin si Takashi ini membayangkannya nih bre, jadi dia cerot lagi. Singkat cerita nih bre, Takashi dibawa ke tempat pijat plus-plus itu dan merasa puas akan hal itu. Takashi pun memberikan kelas C kepada Genji. Keesokan harinya, Tamao asik bersenang-senang dengan kelompoknya dan Takio memberikan kabar bahwa kelas C telah bergabung dengan Genji. Di sisi lain, trio Ebuzuka mencari kekuasaan di salah satu kelas dan berhasil mengalahkan semua. Datanglah seorang pria bernama Ijaki dan meminta kepada trio Ebuzuka menemuinya kapan-kapan. Cerita berlanjut dengan Ijaki yang meminta bergabung dengan Genji, namun dengan syarat Ijaki yang harus melawan Tamao Serizawa. Namun semua itu jebakan dan semua geng Ijaki menyerang Genji. Tentu sangat tidak adil satu melawan banyak orang. Dengan sekuat Genji bertahan, dia tetap kalah dan jatuh di atas kaki Ijaki.